Hai cuan-cuan people, balik lagi bareng gue Chris dari Sisian Indonesia. Dalam bertransaksi mata uang kripto, pasti lo sudah kenal dong dengan istilah smart contract atau kontrak pintar. Istilah ini muncul dan dipopulerkan oleh koin digital Ethereum. Lalu apa sih sebenarnya smart contract ini? Nah, di video kali ini gue bakal ajak lo mengenal apa itu smart contract. Mulai dari penjelasan umum, kegunaan, cara kerja, dan keuntungannya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Let's check this crypto techies. Smart contract atau kontrak pintar adalah blok bangunan fundamental dari aplikasi Ethereum. Blok-blok ini adalah program komputer yang disimpan di dalam blockchain yang memungkinkan mengubah kontrak tradisional menjadi paralel digital. Sederhananya, smart contract ini merupakan kontrak otomatis di mana ketentuan perjanjian transaksi antara pembeli dan penjual langsung masuk ke dalam barisan kode. Kode-kode ini tersimpan dalam setiap node yang ada pada seluruh jaringan blockchain. Dengan adanya program itu tadi, setiap transaksi dengan teknologi blockchain akan sepenuhnya terkontrol secara transparan. Yang kalian harus tahu, smart contract berjalan di jaringan blockchain, sehingga sangat logis dan mengikuti struktur yang ada. Jadi, perilakunya persis seperti yang sudah diprogram dan tidak bisa diubah. Terlebih lagi, kode ini telah terdesentralisasi dan terdistribusi pada jaringan. Jadi, sangat memungkinkan lo untuk bisa melacak setiap transaksi dengan mudah dan mendapatkan keamanan yang maksimal. Seluruh pihak yang melakukan transaksi pun, termasuk pengirim dan penerima, dapat melakukan pertukaran tanpa memerlukan otoritas terpusat. Oh iya, dari tadi gue udah nyebutin blockchain. Teknologi blockchain ini mungkin terdengar asing buat sebagian orang. Jadi gue bakal bahas sedikit tentang apa itu blockchain ya. Pada dasarnya, blockchain adalah sebuah tipe database informasi yang tersimpan dalam jaringan komputer. Tapi berbeda dengan kebanyakan database yang menggunakan sistem tersentral, blockchain ini berjalan dengan sistem terdesentralisasi atau tidak terpusat. Maksud dari terdesentralisasi ini adalah seluruh proses yang terjadi tidak melalui sebuah otoritas. Dalam artian, tidak ada satu entitas yang menyimpan semua data. Jadi, tidak ada yang bisa memiliki kemampuan untuk mengubah data secara sepihak. Cara kerja blockchain pun sangatlah unik. Karena sistem terdesentralisasi pada blockchain akan menyimpan data ke dalam node yang kemudian terdistribusi ke ribuan jaringan. Sehingga setiap node dapat berguna sebagai cross-reference ketika terjadi perubahan data. Nah, untuk bisa memfasilitasi database sekompleks ini, maka Nick Szabo mencetuskan smart contract di tahun 1994. Idenya ini muncul ketika Nick Szabo membayangkan pasar digital yang dibangun di atas proses otomatis yang aman secara kriptografis, di mana transaksi dan fungsi bisnis dapat terjadi tanpa kepercayaan dan tanpa perantara. Seluruh idenya tersebut akhirnya diwujudkan oleh Ethereum. Setiap teknologi baru tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Terlebih lagi untuk sistem informasi database semacam blockchain yang melibatkan penggunaan smart contract untuk beroperasi. Maka dari itu, lo wajib memahami apa aja keuntungan dan kelebihan smart contract sebelum mulai menggunakannya. Keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan adalah otonomi, yang maksudnya adalah dengan sistem tanpa memerlukan pihak ketiga, maka lo bisa memiliki kendali penuh atas sebuah perjanjian tersebut, serta beroperasi dengan transparan sehingga pengguna mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang kedua, lo nggak perlu takut akan kehilangan dokumen, karena dokumen lo akan aman tersimpan di buku besar atau ledger bersama. Dengan smart contract, lo juga nggak perlu berhubungan dengan pihak ketiga yang terkadang menimbulkan masalah kepercayaan. Selain itu, dengan smart contract, maka akan lebih irit. Kok bisa? Karena lo nggak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membayar pihak-pihak seperti notaris atau agent properti. Lalu untuk keamanannya pun diterapkan dengan sangat baik. Diketahui smart contract sangat sulit untuk diretas karena dilindungi oleh kriptografi yang kompleks dan inskripsi sistem yang serba canggih. Keuntungan lain yang lo dapat adalah dari tingkat efisiensi yang ada. Segala urusan lo akan jauh lebih efisien sehingga bisa menghemat waktu yang biasanya terbuang banyak karena mengurus banyak dokumen fisik. Walaupun memiliki kecepatan dan efisiensi tinggi, tapi tingkatan akurasinya pun tidak bisa disepelekan.
Karena smart contract memiliki proses otomatis yang canggih, maka keakuratannya dalam pengerjaannya pun sangat tinggi. Tapi di tiap keuntungan yang ada, pastinya ada kerugian yang perlu lo waspadai. Dalam smart contract, kode yang ada merupakan hasil dari programmer, yang artinya programmer ini juga bisa mengalami kesalahan sehingga human error mungkin saja bisa terjadi. Nah, karena dalam smart contract ini membutuhkan keahlian programmer yang sangat berpengalaman, sehingga programnya pun harus berjalan tanpa kegagalan. Hal ini menyebabkan beberapa kali terjadi maintenance dalam programnya. Selain itu, smart contract tidak ada regulasi hukum yang jelas. Jadi apapun yang terjadi, lo tidak bisa membawanya ke ranah hukum dan harus menelan mentah-mentah kerugian yang didapatkan. Untuk membayangkan cara kerja smart contract, lo bisa melihat cara kerja vending machine dengan memasukkan sejumlah uang dan kemudian bisa mendapatkan barang. Nah, di smart contract, lo cukup memasukkan jumlah cryptocurrency yang diperlukan ke dalam kontrak secara escrow dan segala dokumen yang harus disertakan dalam perjanjian. Barulah perjanjian tersebut akan berjalan. Smart contract ini memiliki sifat tidak saling ketergantungan, karena dapat bekerja sendiri, tapi bisa juga diterapkan bersama smart contract lainnya. Kalau satu smart contract dijalankan bersama dengan smart contract lainnya, saat kontrak itu selesai akan memunculkan kontrak-kontrak lainnya yang berhubungan. Hal ini terjadi karena secara teori keseluruhan sistem dan organisasi berjalan dengan smart contract. Seperti yang sudah gue sebutin tadi, smart contract juga sifatnya terdesentralisasi. Prosesnya sangat sederhana karena tidak ada perantara atau pihak ketiga. Jadi lo tidak membutuhkan pengacara untuk memastikan kontrak tersebut dijalankan dengan benar. Oh iya, proses sederhananya untuk membuat smart contract ini biasanya menggunakan kata-kata seperti jika, ketika, dan maka. Kata-kata tersebut langsung dituliskan dalam bentuk coding pada teknologi blockchain. Selanjutnya, jaringan blockchain akan menentukan apakah kondisi dalam smart contract tersebut sudah terpenuhi dan terverifikasi sebelum kontrak berjalan. Setelah transaksi terselenggara, sistem blockchain akan secara otomatis memperbarui diri. Data yang ada pun langsung terkirim ke setiap node, jadi transaksi tidak bisa lagi diubah maupun diretas. Tetapi untuk sebuah kontrak dan dapat selesai dengan layanan yang memuaskan bagi para pengguna, ada banyak sekali kondisi yang harus terpenuhi loh. Dalam penerapannya, seorang pengguna harus terlebih dahulu menentukan bagaimana data transaksi akan berlaku. Semua orang bisa mengirim dan penerima juga harus menyetujui aturan smart contract ini. Seluruh elemen harus mempelajari kesepakatan dan menjelajahi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi nantinya semua pihak yang terlibat bisa menentukan rencana kerja ketika sengketa terjadi. Selanjutnya, setelah persetujuan dilakukan, maka smart contract akan mulai berjalan. Cukup rumit kan? Biasanya pengembang juga akan meminta programnya untuk membuat coding tersendiri untuk smart contract khusus. Tapi dengan semakin berkembangnya teknologi blockchain saat ini, banyak organisasi menyediakan template khusus untuk menyederhanakan cara membuat smart contract. Salah satu pengguna smart contract adalah Ethereum. Dalam Ethereum smart contract memiliki nama ERC20, kode smart contract ini menjadi standar implementasi smart contract di seluruh teknologi blockchain Ethereum. Smart contract ERC20 ini memuat daftar kondisi yang lo butuhin untuk mendapatkan atau melakukan transaksi yang melibatkan semua jenis token dan Ethereum. Jadi dengan menggunakan smart contract ini, pengembang dapat menyederhanakan proses terjadinya setiap proyek yang ada. Mudahnya lagi, bahkan mereka nggak perlu lagi melakukan pengecekan ulang saat ada token baru muncul. Tetapi dengan catatan setiap token telah melewati standarisasi ERC20. Nah, setelah lo tahu contoh dari smart contract yang ada pada Ethereum, gue bakal memberikan informasi cara untuk membuat smart contract Ethereum. Pertama-tama, lo membutuhkan kode khusus sesuai dengan token kripto yang akan lo buat. Pada dasarnya, kode ini harus lo masukkan ke dalam jaringan Ethereum agar bisa bekerja dengan baik. Setelah kode siap, lo bisa melakukan deploy contract melalui Ethereum Wallet. Deploy contract ini adalah proses pendistribusian kontrak ke blockchain. Lalu hasil akhirnya lo akan mempunyai token sendiri dan bisa mendistribusikannya di pasar Ethereum Wallet. Oh iya, smart contract sendiri ada dua jenis loh, smart contract EVM dan non-EVM. Gue bakal jelasin jenis EVM ya. EVM adalah singkatan dari Ethereum Virtual Machine, atau bisa juga disebut dengan Virtual Ethereum.
Gue bakal jelasin jenis EVM ya. EVM adalah singkatan dari Ethereum Virtual Machine, atau juga biasa disebut dengan mesin virtual Ethereum. EVM ini terdapat dalam setiap node yang fungsinya untuk menangani semua proses transaksi, termasuk menjalankan smart contract. Kalau dibandingkan dengan virtual machine lainnya, EVM termasuk lambat karena cuma bisa menjalankan 10-20 transaksi per detik, di mana setiap transaksi harusnya dijalankan dalam setiap node. Ethereum Virtual Machine sendiri merupakan Turing Complete, yang artinya bisa mengubah state dan menggunakan bytecode yang diinterpretasikan oleh EVM. Pada smart contract juga ada yang dalam bentuk bytecode yang dibuat menggunakan high level language, contohnya adalah Solidity, Vyper, atau LLL. Lo harus tahu juga nih, penyimpanan EVM ada 3 tipe. Yang pertama ada storage. Storage ini merupakan hard drive daripada node. Data kontrak yang tersimpan di storage akan persistent selamanya. Jadi akan menyimpan data kontrak tersebut pada setiap node yang ada. Storage ini dinilai sangat aman karena memiliki proses yang cukup rumit untuk penyimpanannya. Tapi untuk memakai storage, lo harus merogoh kocek yang lumayan dalam karena memiliki biaya yang relatif mahal. Penyimpanan data yang kedua adalah memori. Memori ini adalah merupakan RAM yang ada pada node. Data yang akan disimpan di memori akan persisten hanya pada function call. Maka setelah function call selesai, data akan dihapus. Nah, karena penyimpanan yang bersifat tidak selamanya ini, biaya untuk menggunakan penyimpanan memori lebih murah dibandingkan dengan storage. Yang ketiga ini adalah call stack. Call stack ini hanya digunakan untuk menyimpan local variable. Jadi data yang disimpan jumlahnya cukup terbatas dan bisa dibilang merupakan penyimpanan yang memiliki biaya paling murah dibandingkan kedua penyimpanan data yang sudah gue sebutin tadi. Tapi di tiap penyimpanan data tadi lo perlu memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya adalah lokasi data akan berbeda tergantung tipe variabelnya. Kalau developer tidak menyadari lokasi data yang digunakan, maka bisa terjadi bugs dalam penyimpanan tersebut. Jadi lo harus tetap teliti untuk memilih penyimpanan yang akan lo gunakan ya. Agar mudah, gue beri beberapa contoh data yang secara wajib harus menggunakan tipe penyimpanan yang sudah ditentukan. Contohnya data state variable. Lo harus menyimpannya di storage. Lalu data function argument yang secara default di dalam memori. Kemudian pada tipe struct, array dan mapping dapat di-copy ke memori menggunakan keyword memory. Itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai EVM atau Ethereum Virtual Machine. Terus apa bedanya dengan non-EVM? Untuk smart contract non-EVM adalah smart contract yang tidak memakai mesin dari Ethereum. Untuk sistematisnya hampir mirip dengan EVM, tapi sedikit berbeda tergantung dengan mesin yang digunakan. So, lo harus mencari tahu sistematis lengkapnya sesuai dengan mesin virtual yang lo akan pakai. Untuk kompatibilitasnya, EVM sendiri adalah kondisi utama untuk mengevaluasi public chain platform. Dengan memakai public chain yang lebih kompatibel dengan EVM, bisa dengan cepat mendapatkan customer dan tumbuh dengan lebih cepat dengan keunggulan Ethereum. Pengguna juga akan memiliki keunggulan dalam hal pengalaman pengguna, keramahan pengembang, dan insentif ekosistem. Tapi mereka harus bersaing dengan banyak chain lain di ekosistem Ethereum. Berbeda dengan karakter chain non-EVM, akan lebih cenderung tumbuh dalam kategori dan peluang yang sedang trending di mana ide-ide baru muncul. NFT, GameFi, dan pembayarannya merupakan suatu heterogennya yang dapat berkembang dengan kelebihan skenario aplikasi yang inovatif yang dipakai. Maka akan sukses di pasar DeFi. Jadi gue nggak mungkin bisa menyimpulkan mana yang lebih baik antara EVM atau non-EVM, karena setiap kasus memiliki perbedaan. Sehingga developer lah yang harus memilih jenis mesin virtual mana yang sesuai dengan jalur pengembang proyek mereka. Bahkan untuk pengguna DeFi pun harus tetap mengevaluasi potensi proyek dari perspektif yang berbeda berdasarkan model yang dikembangkan. Untuk lebih mudahnya, gue bakal memberi beberapa rangkuman kompatibilitas EVM dan non-EVM. Untuk yang kompatibel dengan EVM, akan memiliki kelebihan yang bisa diskalakan dan mudah bermigrasi dari ekosistem Ether. Aksesnya pun terbilang cukup mudah, tetapi kekurangannya yaitu dari segi inovasi yang kurang berkembang, karena kepentok dengan aturan dari Ethereum dan EVM. Lalu untuk non-EVM memiliki kelebihan dari segi inovasinya yang terus berkembang, sehingga lebih inovatif.
Selain itu, biaya migrasi pengguna juga lebih tinggi dan lebih banyak peluang untuk mengembangkan ekosistem barriers. Tapi di balik kelebihan itu, biaya yang dibutuhkan developer untuk masuk ke dalamnya cukup tinggi, serta sulit untuk memigrasikan proyek dan pengguna dari chain lainnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai apa itu smart contract, keuntungan dan kerugian, cara kerja, contoh, juga cara membuatnya. Dari penjelasan yang gue jelasin tadi, bisa disimpulkan bahwa smart contract adalah program yang bisa mempermudah proses transaksi dalam sistem blockchain. Penggunanya memiliki banyak benefit, terutama dalam bidang keamanan dan transparansi. Kalau masih ada yang kurang jelas mengenai smart contract, bisa tulis pertanyaan lo di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye cuan-cuan people!